Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Semoga kita semuanya tetap semangat pada pagi hari ini, tetap bersuka cita dan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 142 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kurang lebih sudah 8 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19. Tentu pandemi COVID-19 ini adalah hal yang menakutkan bagi semua orang, bagi semua manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan yang dapat menyesakkan kita. Banyak orang yang jatuh sakit, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang melakukan aktivitas hanya di rumah, bahkan banyak orang yang meninggal, berduka dengan pandemi COVID-19 ini. Sehingga hal ini adalah menjadi hal yang menakutkan bagi semua orang di tengah-tengah dunia pada saat ini. Karena pandemi ini sangat mempengaruhi semua lini kehidupan. Mulai dari kehidupan sosial, kehidupan keagamaan, kehidupan perekonomian, kehidupan masyarakat, di bidang pendidikan, dan semuanya. Semua bidang sangat dipengaruhi oleh virus corona ini. Sehingga membuat orang banyak mengalami kesusahan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tidak nyaman untuk melakukan sesuatu, tidak nyaman untuk melakukan kegiatan, tidak nyaman melakukan pekerjaan, baik itu juga melakukan aktivitas keagamaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya masalah virus corona yang kita hadapi, tetapi banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah putus cinta, masalah pekerjaan, masalah yang dikejar-kejar oleh musuh, bencana alam. Masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini yang juga terkadang membuat kita ketakutan, membuat kita sedih, bahkan membuat sebagian orang berputus asa di dalam setiap kehidupan. Saudara-saudara, bahwa ternyata di tengah-tengah dunia ini bukan hanya kita yang menghadapi demikian. Tokoh Alkitab juga yang dipilih oleh Allah, yaitu Daud, bahwa dia pernah mengalami masalah yang sangat luar biasa. Sampai dia pergi bersembunyi ke sebuah gua karena dia adalah dikejar-kejar oleh musuh, yaitu Raja Saul. Dia mengalami ketakutan. Hal ketakutan itu adalah hal yang biasa dan itu adalah manusiawi. Sehingga dia pergi bersembunyi karena dia dikejar, karena dia pada saat itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Saudara-saudara yang terkasih, dia mengalami kesepian. Karena tidak ada orang yang dapat menolongnya. Tidak ada orang yang dapat membantunya. Sehingga dia pergi sendiri. Pergi menyendiri. Meninggalkan keluarga, meninggalkan keramaian, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan semuanya. Dia pergi. Dan dia mengalami sesuatu masalah yang sangat luar biasa. Karena dia harus meninggalkan segala sesuatunya untuk pergi bersembunyi. Itu adalah sesuatu hal yang sangat memberatkan kehidupan. Lalu setelah itu, di dalam kesepian itu, walaupun dia merasakan bahwa tidak ada lagi pertolongan yang dia temukan di tengah-tengah dunia ini, baik dari sahabat, dari keluarga, atau dari siapapun, tetapi hanya ada satu yang dia yakini, bahwa pemilik hidupnya adalah hanya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah kesunyian itu,
bahwa dia berseru kepada Tuhan dengan nyaring. Aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring, aku memohon kepada Tuhan. Ada satu keyakinan di dalam kehidupannya sekalipun bahwa dunia ini meninggalkan dia. Walaupun dunia ini tidak dapat menolong dia, tetapi ada satu yang dia miliki, yaitu Tuhan. Yang dapat menolong dia dari semua yang dia hadapi dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, Daud melihat ada harapan. Tuhan adalah bagiannya, bahkan merupakan bagian terbesar dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa sekalipun kita kehilangan semuanya yang ada di tengah-tengah dunia, atau sekalipun kita menghadapi masalah yang begitu berat di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Bahwa kita adalah bagian dari Tuhan. Bagian dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud dalam kesendiriannya, dalam kebingungannya, bahkan dalam depresi yang dialami, dia berteriak sekuat tenaga. Dia menangis sekuat tenaga pada Tuhan dan bertanya mengenai rencananya atas kehidupannya. Setiap kita pasti bertanya-tanya, kenapa hal buruk ini terjadi dengan meratapi setiap kehilangan. Namun penting buat kita untuk mengingat hal yang masih kita miliki. Dalam masa-masa gelap itulah Daud menemukan sebuah pencerahan. Masa-masa gelap itu bahwa Daud menemukan sebuah pencerahan. Seberapa besar kehilangan yang kita alami, tidak ada kompensasi yang lebih besar nilainya dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan adalah berkat utama yang kita peroleh. Ia mengisi setiap bagian yang kosong dalam diri kita. Walaupun kita menghadapi masalah, mari kita terus berseru kepada Tuhan, karena Tuhan adalah bagian kita. Firman Tuhan adalah bagian kita. Dalam seruan itu, bahwa kita akan memperoleh kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah akan memberkati kita, akan menjawab setiap pergumulan yang kita hadapi, bahkan masalah yang begitu besar yang kita hadapi. Tetaplah berseru kepada Tuhan seperti Daud, supaya kehidupan kita mampu melewatinya dan kita merasakan sukacita dan damai sejahtera. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, selamat memulai minggu ini bersama dengan Tuhan. Salam bagi kita semuanya.